Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan trip report nostalgia ya. Saya mau naik bis kota Surabaya yang jadul itu, yang non AC, dari Jembatan Merah menuju Terminal Bungarasi. Bagaimanakah keseruan dari naik bis kota ini? Silakan tonton video nostalgia ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya agar saya bisa memberikan informasi yang informatif seputar dunia transportasi dengan cara like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung menuju bisnya. Oh ya teman-teman, video trip report ini merupakan trip report kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu naik bis Surabaya keliling dengan harga 5.000 saja. Apabila teman-teman belum lihat trip reportnya, silahkan dilihat dengan klik link di atas atau klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, silahkan ditonton juga. Ayo, nggak usah lama-lama, sekarang kita menuju ke bis yang akan saya naiki, yaitu bis kota laju jurusan pas PGS ke Jembatan Merah terus lanjut ke Bungarasi. Ya, itu dia bis yang akan saya naiki. Bisnya ngetemnya di ini ya, di depan Jembatan Merah ya. Kalau teman-teman pengen nostalgia naik ini bukan bis buat kaum mendang mending ya. Sekali lagi, ini bukan bis buat kaum mendang mending. Ya teman-teman, ini adalah bis yang akan saya naiki, yaitu bis kota dengan pengelola dari PO Laju jalur P5 dengan jurusan Terminal Bungarasi, Jembatan Merah Plaza maupun sebaliknya. Bus ini sendiri aku kurang tahu untuk tahunnya pembuatannya itu tahun berapa, menggunakan bodi apa, aku kurang paham ya. Jadi teman-teman yang tahu bisa silahkan komen ya. Untuk interiornya sendiri seperti ini ya teman-teman, dengan konfigurasi seat 23 alias kiri 2 dan kanan 3. Untuk kapasitas tempat duduknya sendiri kurang lebih ada 50 tempat duduk, dan ini adalah jarak antar seat depan dan belakang ya, seperti ini. Aku dengan tinggi 170 dan berat 80 kilo itu nggak sampai mentok ya lututnya ke bangku depan ya, masih sisa sedikit. Di bus ini juga masih tersedia tirai dan pegangan tangan buat nutupin kalau nggak mau terkena silau matahari. Operator dari bus ini ya, atau yang mengelola bus ini, yaitu dari PO Laju. Dan seperti ini interior dari bus ini. Plafonnya sudah seperti inilah kondisinya. Yang wajar, ini umur bisnya juga udah tua. Dan ini adalah satu-satunya kipas angin atau pendingin yang berada di bus ini, alias bus ini itu non AC. Jadi aku saranin kalau naik bus ini mending duduk di bagian depan karena masih terkena pantulan angin dari kipas anginnya ya. Dan untuk kabin kemudinya sendiri seperti ini ya, aku kurang tahu ini pakai Hino apa. Yang jelas ini adalah Hino mesin depan, cuma aku kurang tahu Hino apa. Bagi teman-teman yang tahu ini bus ini pakai sasis apa, silahkan komen ya. Jam 10:29 bus diberangkatkan dari halte Jembatan Merah Plaza, lalu langsung belok ke kanan menuju Jalan Veteran. Apabila dari halte tersebut kita lurus, itu arah menuju ke Jalan Kembang Jepun maupun ke area wisata Islami di daerah Ampel ya. Bus saat itu langsung jalan lurus menuju arah ke Tugu Pahlawan Surabaya. Oh iya teman-teman, dari halte Jembatan Merah Plaza tadi bus hanya membawa sekitar 10 penumpang saja. Untuk tarif bus ini sendiri yaitu sebesar Rp10.000. Jadi mau jarak dekat maupun full trip ya, alias dari Jembatan Merah Plaza sampai di Terminal Bungarasi, itu tarifnya sama, yaitu
sebesar 10.000 saja. Saat ini bus sedang melintasi di sekitaran depan Tugu Pahlawan Surabaya. Tempat ini merupakan salah satu ikon dari kota Surabaya sendiri dan merupakan tempat bersejarah saat peristiwa 10 November saat itu ya. Jadi sebagai bentuk memperingati peristiwa tersebut, makanya dibangun monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Dan seperti inilah lalu lintas pada saat saya melakukan trip saat itu pada hari Senin sekitar jam setengah 11 pagi menjelang siang ya. Lalu lintasnya juga lumayan ramai dan padat ini. Jam 10:39 bus sedang melintasi di sekitaran depan PGS Surabaya atau sering disebut dengan Pusat Grosir Surabaya. Tempat ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan dan grosir yang ada di kota Surabaya ya. Dan letaknya tidak jauh dari stasiun Pasar Turi. Jadi bagi para teman-teman yang dari stasiun Pasar Turi ingin melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bungur Asih ya, bisa naik bus ini. Untuk letak Pasar Turi sendiri, letaknya itu berada di belakang PGS ini ya. Kalian bisa jalan kaki dari stasiun Pasar Turi menuju ke PGS dengan jarak ya kurang lebih sekitar 500 meter. Di sepanjang jalan saat tadi bus pertama kali start dari Jembatan Merah Plaza sampai dengan saat ini di sekitar perempatan Jalan Demak, itu jarang sekali ya ada yang naik. Ada itu cuma 1-2 saja. Nampaknya bus ini sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan ya oleh pelanggan-pelanggan lamanya. Terpantau saat ini di sekitar Jalan Demak itu hanya ada sekitar 15 penumpang saja. Padahal bus ini sudah mau masuk di gerbang tol Dupak, yang otomatis udah nggak bisa ambil penumpang lagi di dalam jalan tol. Setelah berhenti kurang lebih sekitar 19 menit di dekat pintu masuk tol Dupak, bus pun diberangkatkan kembali pada jam 11:01. Di tempat ini pun tidak terlalu banyak penumpang yang naik, hanya bisa dihitung jari. Ya mungkin hanya sekitar 3-5 penumpang saja. Ya semoga bus ini masih tetap bisa bertahan lah. Karena ini merupakan salah satu bus nostalgia bagi saya. Jadi ada suatu kenangan tersendiri, ada sensasi tersendiri lah kalau naik bus ini. Jam 11:02 bus memasuki gerbang tol Dupak, yang artinya udah nggak bisa mengambil penumpang lagi karena nggak ada orang yang naik dari dalam tol. Dahulu padahal sebelum adanya transportasi online seperti sekarang ini, belum adanya ojek online maupun taksi online maupun bus-bus pemerintah kota Surabaya seperti Surabaya Bus, Trans Semanggi, Warawiri Surabaya maupun Trans Jatim, itu bus ini itu selalu diburu penumpang. Mau jam berapapun itu sering penuh padahal bus ini. Ibaratnya dulu itu penumpang yang mencari bus, dan sekarang ya karena perkembangan zaman ya, sekarang kebalikannya, bus yang mencari penumpang. Setelah berada di ruas tol dalam kota Surabaya kurang lebih sekitar 12 menit, bus pun keluar dari ruas tol dalam kota Surabaya, tepatnya di gerbang tol Waru. Menurut saya pribadi, padahal waktu tempuh bus ini pun nggak terlalu lama sekali. Ya nggak sampai kalau 1 jam, ibaratnya dari Jembatan Merah Plaza sampai dengan Terminal Bungur Asih itu nggak sampai. Apabila pakai kendaraan pribadi sendiri pun seperti sepeda motor ya, dari Jembatan Merah Plaza menuju ke Terminal Bungur Asih itu ada kalau 1 jam. Seperti Surabaya Bus pun juga ada kalau 1 jam. Ya mungkin ini bisa buat alternatif buat kalian semua ya,
bisa naik ini dengan tarif 10.000 kita mendapatkan fasilitas via tol, terbantu dari tol itu. Selain itu juga kan nggak semua tempat itu ada halte Surabaya bus ya. Jadi menurut saya ini bisa buat alternatif buat kalian semua, misal dari sekitaran Jembatan Merah Plaza atau dari Pasar Turi mau arah ke terminal dan sebaliknya. Menurut saya bus ini masih bisa diandalkan lah, karena waktu tempuhnya yang nggak terlalu lama-lama banget. Jam 11 lebih 14 menit bus memasuki di sekitaran Medaeng. Aku pun siap-siap untuk turun. Oh ya teman-teman, bus ini merupakan salah satu dari beberapa trayek yang masih hidup ya. Dulunya itu banyak sekali trayek bus kota Surabaya yang dioperasikan, namun saat ini cuma tinggal beberapa. Dan seperti yang aku bilang di awal video, bis ini nggak bisa kalau dibanding-bandingin ya. Intinya nggak bisa kalau buat kaum mending jangan naik bis ini, karena secara dasarnya aja bus ini kan milik swasta, bukan milik pemerintah. Sedangkan seperti solar, setoran kan harus dicari, berbeda dengan bus pemerintah yang ibaratnya krunya itu tinggal jalan ya. Jadi menurut saya bus ini itu ada sensasi tersendirinya lah, penuh dengan nostalgia bagi saya. Oke, sekian trip kali ini, sampai jumpa di trip selanjutnya ya teman-teman. Makasih yang udah nonton. Oke teman-teman, itulah video trip report saya dengan naik bis laju dari CMP menuju Simpang Medaeng. Menurut saya bis ini ya bisa dibilang rekomen, bisa dibilang enggak, tapi kalau menurut saya masih wajar sih jarak tempuhnya dengan tarif yang 10.000 dan fasilitas seperti itu. Kita masih dapat fasilitas tol juga. Gimana ya, seperti yang saya bilang di awal video, ini bis bukan buat kaum mending ya. Ini salah satu bis nostalgia, mengingat dulu saat saya masih merantau di Surabaya. Kalau menurut saya pribadi jangan dibandingkan dengan bis Surabaya bis atau bis kota pemerintah lain ya, karena mereka dapat subsidi. Kalau bis ini kan nggak ada subsidi, jadi menurut saya dengan tarif 10.000 itu masih wajar. Sekian review trip report dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bisa buat referensi bagi kalian semua untuk mencari literasi tentang perjalanan. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan subscribe, share, like, dan komen agar saya dapat berkembang selalu memberikan informasi informatif seputar dunia transportasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.